untuk apa loh Mas Andre kita hidup di dunia ini kan kita bahasanya untuk menjadi khalifah, pengatur, pemimpin ya. Iya, gitu. pemimpin atau pengatur muka bumi ini, planet bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pendengar podcast NU Media Jati Agung. Ngobrol santai, religi penuh dengan makna. Hari ini hari yang sangat luar biasa sekali. Kita kedatangan narasumber yang kita tunggu-tunggu. Hari ini bisa menyempatkan waktunya hadir di tengah-tengah kita. Beliau Rois Suriah MWC NU Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Bapak Kiai Masduki SPDI. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini momen yang sangat luar biasa pemirsa, di mana tokoh yang memang menjadi pemimpin tertinggi di Nahdlatul Ulama, Majelis Wakil Cabang di Jati Agung itu bisa menyempatkan hadir di tengah-tengah kita yang akan membahas tema yang sangat luar biasa, yaitu tema membangun kerukunan umat di tengah era digital. Ini sangat unik karena perpecahan itu banyak terjadi saat ini justru di tengah-tengah era digital yang semua orang bisa komentar, semua orang bisa mengutarakan pendapat, sehingga kadang-kadang gitu loh bermunculan fitnah-fitnah yang bertebaran. Hari ini kita akan membahas itu bersama Rois Suriah MWC NU Jati Agung, Bapak Kiai Masduki. Nah Pak Kiai, ini zaman yang luar biasa ya Pak Kiai. Sangat luar biasa. Jadi banyak hal-hal yang aneh, banyak hal-hal yang nggak kenapa lagi kalau kita ngelihat fenomenal yang di TikTok, di YouTube ya, kemarin juga ada juga fenomenal tentang pondok pesantren, santri dan segala macamnya. Sehingga kalau kita berbicara tentang masalah kerukunan umat gitu loh, itu kan zaman hari ini tuh berat sekali ya. Nah sebetulnya menurut Pak Kiai Masduki, konsep kerukunan umat itu sebetulnya seperti apa Pak Kiai? Menindaklanjuti pertanyaan Mas Andre, kerukunan Mas, wah luar biasa. Untuk saat ini beda Mas sama waktu kita masih kecil dulu. Zaman dulu ya, beda kayaknya ya. Ini kerukunan ini terbentuk banget. Tapi untuk saat ini, Masya Allah, bahkan Mas Andri, untuk kalangan dari persahabatan pertemanan sekarang, untuk jadi sensitif ya. Rukun itu, wah luar biasa, perjuangan luar biasa kalau tentang kerukunan. Artinya benar sabda Rasulullah SAW, Mas Andri. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimatin ilal mahdi ilal hadi. Oh berarti mau sudah ada di sejak zaman Rasulullah ya. Walaupun jadi mencari ilmu artinya ternyata Mas Andri, misalnya nih saya sendiri ya, kayaknya nih saya udah lulus dari pesantren, seolah ilmunya udah penuh, udah lengkap. Ternyata udah Mas Andri ya. setelah kita pulang ke rumah, Masya Allah, ternyata banyak ilmu-ilmu yang belum kita ketahui ya. Apalagi terkait tentang media sosial, dunia media sosial yang digital seperti ini, luar biasa. Lebih membingungkan, lebih kacau lah ya daripada dunia nyata yang ada ya. Jadi ternyata konsep membangun kerukunan umat di tengah-tengah era digital ini. Nah, saat ini kan kalau kita melihat nih Pak Kiai, Nahdlatul Ulama ini itu kan memang sudah dari dulu ya, dari zaman penjajahan, apalagi ini momen-momen Hari Pahlawan ya, gitu loh. Jadi Nahdlatul Ulama ini kan punya peran sendiri, sehingga perjuangan untuk merdeka dan sampai akhirnya kita hari ini itu berbicara tentang masalah kerukunan umat. Nah, peran Nahdlatul Ulama sendiri dengan kerukunan umat ini, kan agama ini banyak nih macam-macam loh Pak Kiai. Itu agama, belum lagi alirannya ya. Nah, peran Nahdlatul Ulama sendiri di Majelis Wakil
wakil cabang yang ada di Jati Agung gitu. Apalagi jenengan pemimpin tertinggi loh. Iya. Nah, itu perannya sekarang ini yang lagi dilakukan apa ini Pak Kiai? Kembali lagi ke awal tadi Mas Andri, mencari ilmu. Ternyata dulu waktu kita tarik ke belakang ya. Dulu waktu kita ini di pesantren Mas Andri ini dengan hadis Nabi ini kayak enggak, kita belum menemukan formula yang pas ya. Iya, yang pas. Masa sih mencari ilmu nggak ada batasnya? Masa sampai kita masuk ke kubur ini saja masih mencari ilmu bahasanya. Ternyata benar Mas Andri. Ternyata untuk kerukunan beragama satu Mas Andri, pendidikan. Artinya kita perlu mengajarkan tentang toleransi, moderasi beragama. Jadi artinya kita kenalkan itu, apalagi sekarang adanya media sosial. Kita sampaikan tentang moderasi beragama, moderat, toleransi, kita sampaikan itu. Artinya untuk apa loh Mas Andre kita hidup di dunia ini kan kita bahasanya untuk menjadi khalifah, pengatur, pemimpin ya. Iya, gitu. Pemimpin atau pengatur muka bumi ini, planet bumi ini. Kenapa sih harus ada pertikaian, ada pertengkaran, ada permusuhan? Sebenarnya hal itu nggak ada ajarannya sama sekali, Mas. Ya, cuman kadang-kadang kalau kita melihat ini tantangan tersendiri dalam membangun kerukunan umat ini Pak Kiai. Apalagi saat ini peran Nahdlatul Ulama ini dengan organisasi terbesar di dunia. Nah, terus kemudian membangun ini dengan ranting-ranting. Pengurus ranting juga sudah terbentuk ini Pak Kiai ya, 21. Berarti ada koordinasi koheren antara pengurus yang di wakil cabang dengan di ranting. Karena kalau saya boleh tahu nih Pak Kiai, di Kecamatan Jati Agung sendiri itu konflik-konflik yang terjadi gitu loh. Itu apa saja sih sebetulnya? Kalau konflik artinya yang untuk yang beda aliran itu ya pernah ada. Cuman untuk kerukunan yang terjadi di internal seperti istilahnya khususnya di keluarga besar NU lah. Ini ada perlu ekstra kita untuk membangun kerukunan tersebut. Jadi dibangun dari dalam dulu ya. Iya. Bagaimana membentuk sebuah kerukunan. Karena saya lihat informasi yang juga saya dapat nih sebelum ngobrol-ngobrol sama Pak Sodik ya. MBCNU Jati Agung ini menjadi yang di kepengurusan yang di bawah pimpinan jenengan ke bawah koordinasi gitu loh. Itu terobosan-terobosannya kan luar biasa. Apalagi dengan konsep membangun kerukunan umat ini itu kan lebih luas. Nah, ketika ini kita persempit lagi gitu loh. Apalagi kita dengar Jati Agung zona hitam ya. Zona merah. Oh, zona merah. Iya, bukan zona hitam ya. Zona merah. Karena banyak kejadian-kejadian zaman dulu yang masalah ya teroris lah, aliran dan segala macam lah ya. Gitu loh. Jadi sudah masuk di zona merah. Nah, boleh enggak kami tahu program dari Pak Mas Duki sebagai Rois Suriah, pemimpin tertinggi dalam membuat program untuk kerukunan ini, Pak? Satu Mas Andri, kenal Lampung Timur? Ya. Kenal ya? Sedikit banyak. Braja Dewa? Ya, pernah tahu, betul. Pondok Pesantren Darus Salamah. Ya, Lampung Timur. Si Bayai Ahmad Sodi. Betul. Pernah saya ini, ziarah ke makamnya. Di pintu makam itu Mas Andri tulisannya begini, "Nger sing rukun karo sedulure." Wah, menarik itu ya. Jadi sudah ada sandinya dari sana ya. Iya. Ya, terus Pak. Itu adalah saya lewat di situ noleh kemana, bukan tujuan kita kan ziarah kubur tuh, tapi yang terbaca pertama kali itu fatwa atau makalah luar biasa beliau, yaitu adalah "Nger sing rukun karo sedulure." Artinya langkah dari MBCNU Kecamatan Jati Agung Mas Andri ini kerukunan itu
harus dibuat dari internal kita, keluarga kita. Penting sekali ya. Karena ini Mas Deni, ayat Al-Qur'an itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Diri kita di sini adalah keluarga besar Nahdlatul Ulama Kecamatan Jati Agung. Jadi artinya dari kita dulu. Artinya dari keluarga besar NU itu dari MPC-nya, Muslimat, terus Fatayat, pendidikannya tadi ya, pondok-pondok pesantren Iya. yang ada gitu ya. ya Fatayat, terus Pagar Nusa, keluarga besar lah NU. Itu kita harus rukun dulu. KBNU ya yang Iya. sering didengar ya, keluarga besar Nahdlatul Ulama Jati Agung ya. Terus terkait kita pernah sih istilah teroris atau apa namanya radikal. Sebentar Itu bid'ah. ini seringlah terlintas di telinga kita, bahkan kita di media sosial yang lain itu kita pernah mendengar hal-hal itu, kita menyaksikan kejadian radikal dan lain sebagainya. Udah kita nggak usah mikir itu, Mas Andri. Internal dulu ya. Perbaiki kita dulu. Setelah kita perbaiki, kita sudah rukun semua dari MWC sampai rantingnya, dari muslimatnya, fatayat semua rukun. Baru kita ada kerukunan di internal ya. Internal. Tapi ini kan Pak Kiai 21 ranting ini EWCNU Jati Agung ini. Itu kan bukan jumlah yang sedikit. Untuk membangun kerukunan dengan jumlah ranting yang cukup banyak gitu loh. Tantangannya apa ini yang menghalangi atau yang memang tantangan yang kalau rantingnya sedikit kan nggak begitu sulit ya, apalagi ini kan 21. Iya. Tantangannya untuk membangun itu kerukunan ini apa biasanya Pak Mas Duki? Kalau melihat 21 desanya sedikit, Mas Andri. Oh sedikit ya. Tapi kalau melihat pengurusnya luar biasa. Karena satu ranting itu 23 Hampir 400. personil. Iya. Sekitar 400 sekian lah. Nah, artinya tantangan untuk kerukunan itu sebenarnya sedikit tantangan kita, cuma satu. Apa itu Pak Kiai? Khidmah, kurang khidmah. Kalau Kita dari semua pengurus ranting yang ada, kita nggak usah bahas ranting lah, keluarga besar KBNU. Ya. Kalau KBNU niatnya ini adalah khidmat di NU, ini sebenarnya otomatis kerukunan itu akan terbentuk. Nah, ini biar teman-teman atau para pengurus dan bahkan Nadien. Nah, ini khidmat. Ya, memang harus dilandasi niat itu. Makna khidmat sendiri, apakah itu sudah dipahami dengan persepsi yang sama oleh para pengurus yang ada sampai ke tingkat ranting Pak Kiai? Makna sesungguhnya apa dari khidmat ini Pak Kiai?